Guys, berbicara mengenai film Doom, bagian keberapanya nih yang kalian suka aksinya? Doom 1, Doom 2, atau Doom 3? Kalau Mimin sih paling suka Doom 2 Hrithik Roshan dan Aishwarya ya. Aksi mereka terlihat lebih real dan lebih menarik dalam konsep pencurian. Tapi kalau masalah lagu, Mimin suka Doom pertama karena lagu-lagunya masih kental dengan nuansa Indianya. Nah sekarang guys, Doom 4 sudah mulai ramai dibicarakan lagi. Sebenarnya ini adalah pembicaraan yang sudah cukup lama sejak tahun 2015. Namun di tahun 2024 ini kembali dibicarakan karena konon Shah Rukh Khan dan aktor selatan Ram Charan yang akan membintangi Doom 4 ini. Nah sekilas siapa yang akan menjadi penjahat dan siapa yang akan menjadi pahlawannya ya? Banyak aktor-aktor besar sebelumnya dipertimbangkan untuk film Doom 4 ini. Mulai dari Salman Khan, Akshay Kumar, dan yang terakhir adalah Shah Rukh Khan dari kalangan aktor-aktor besar. Karena John Abraham, Hrithik Roshan, dan Amir Khan sudah membintangi film ini, otomatis mereka tidak akan lagi dipakai untuk Doom bagian keempatnya. Tapi kalau Yas Raj Films membuat Doom 4 dengan Hrithik Roshan, lanjutan dari Doom 2 kemarin, Mimin sih terima-terima saja ya guys. Atau John Abraham tidak apa-apa juga kali ya. Nah berikut adalah beberapa aktor-aktor Bollywood yang pernah diduga akan membintangi film Doom 4. Siapakah yang cocok menurut kalian nanti? Orang pertama yang ditunjuk oleh media akan melanjutkan Doom keempat adalah Salman Khan. Kenapa banyak sekali yang setuju Salman Khan akan membintangi film ini? Karena memang sejak tahun 2000 Salman Khan memiliki genre film yang mirip-mirip dengan Doom 4 ini. Lagian Salman Khan dan Yas Raj Films adalah dua combo pencetak blockbuster. Namun apa yang kurang cocok di sini guys? Sebelumnya Salman Khan tidak pernah berperan sebagai penjahat. Itulah yang menghalangi Salman Khan untuk membintangi film ini. Ya karena kan kita tahu Doom penjahatnya diberikan peran utama kan guys. Salman Khan dikabarkan keluar dari proyek tersebut karena merasa tidak nyaman berperan sebagai penjahat di layar. Salman sudah mengklarifikasi perihal ini, katanya ia tidak mau membintangi film yang mungkin tidak disukai penggemarnya sebagai penjahat. Tapi juga mungkin alasan terbesar yang tersembunyi adalah karena ada Abhishek di dalam film Doom ini. Tentu penonton akan lebih heboh mengulik kisah cinta Abhishek Aishwarya Salman daripada cerita film Doom 4 ini nanti ya. Selain itu guys, dulu pada saat Salman Khan ditawarkan film ini, jadwalnya hingga tahun 2023 memang sangatlah padat. Dan seperti biasa, Salman Khan menginginkan sedikit perubahan naskah yang bisa merubah citra negatifnya menjadi samar-samar, tetapi Yas Raj Film selalu berpegang teguh pada naskahnya sendiri. Sebagai fans Salman Khan, kita tidak mengapa kan kalau melihat Salman Khan sekali-kali jadi penjahat. Akshay Kumar di Doom 4 mungkin orang pertama yang tidak setuju adalah si Mimin guys. Akshay Kumar sudah membuktikan dirinya bisa berlakon mengendarai sepeda motor dengan baik seperti di filmnya kemarin Suryavanshi. Tetapi entah bagaimana dari look saja, Akshay Kumar sepertinya memang tidak cocok untuk berperan di bagian keempat Doom. Akshay Kumar sebelumnya menjadi penjahat di film Selatan beranggaran tinggi Robot 2, tapi itu benar-benar sangat buruk dan tidak cocok dengan karakternya. Nah sekarang kalau kita berbicara mengenai Akshay dan Doom, mungkin ia lebih cocok kalau dimasukkan sebagai polisinya saja ya. Akshay mungkin bisa menggantikan Abhishek, lalu kemudian penjahatnya adalah Salman Khan. Ketika media bertanya tentang kehadiran Akshay Kumar yang ramai disebut akan membintangi Doom 4, ia mengatakan, mengenai spekulasi Doom 4 saya punya dua kata untuk kalian, berita palsu, kata Akshay. Wah bahkan Akshay sendiri tidak yakin untuk membintangi film itu guys. Dan alasan lain mengapa Mimin merasa Akshay Kumar tidak cocok untuk hadir di Doom 4 karena nilai Akshay Kumar sudah jatuh terpuruk 3 tahun belakangan ini. Terakhir ia diberi kesempatan untuk bermain di Yas Raj Films juga tidak bisa membalikan modal filmnya. Jadi jelas keputusan bodoh kalau Yas Raj Films inginkan Akshay Kumar bermain lagi di dalam film Doom 4. Apalagi Doom tiap tahunnya menambahkan budget yang lebih besar dan lebih besar dari Doom yang sebelum-sebelumnya. Untuk Shah Rukh Khan mungkin ia bisa membuat film Doom 4 menjadi blockbuster.
Sudah ada jaminan sebesar 70% sukses kalau Shah Rukh Khan yang akan membintangi film ini. Karena kemungkinan besarnya tahun 2024 masih akan didominasi oleh Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan sudah membuktikan kekuatannya menarik penonton dengan aksi seperti di Pathaan dan Jawan. Apalagi perannya nanti misalnya akan menjadi penjahat, Shah Rukh Khan otomatis akan lebih dari kata terbaik memerankan karakter itu. Sudah beberapa kali Shah Rukh Khan membuktikan dirinya menjadi karakter penjahat dan itu semuanya sukses. Tapi kalau mau disandingkan dengan Ram Charan sebagai polisinya, sepertinya ini agak mengganggu ya. Look Ram Charan malah lebih cocok menjadi pencurinya daripada Shah Rukh Khan. Sementara Shah Rukh Khan tidak akan pernah cocok untuk menjadi polisinya seperti Abhishek. Otomatis film itu akan menjadikan Ram Charan sebagai sorotan utama daripada Shah Rukh. Pada tahun 2017, Shah Rukh Khan dalam wawancaranya mengatakan kalau ia tidak terikat dengan film apapun dengan Yash Raj Film saat itu. Dia hanya terikat pada film Zero yang saat itu dibuatnya, jadi aku bukan bagian dari Doom 4, kata Shah Rukh Khan waktu itu. Namun saat ini bukan mustahil kalau Shah Rukh Khan kembali didekati untuk film Doom 4 ya, karena Yash Raj Film sudah sangat diyakinkan dengan kinerja Pathaan tahun 2023 kemarin. Sia-siakan kalau Doom 4 tidak dibuat padahal banyak permintaannya. Saif Ali Khan tidak pernah dibicarakan untuk membintangi Doom bagian keempatnya. Tetapi kalau boleh usul setelah Shah Rukh Khan, mungkin Saif yang akan lebih baik memerankan karakter penjahat bagian keempat Doom. Secara look Saif Ali Khan begitu modern, wajahnya bisa diubah ke karakter penjahat muslim, bisa juga dijadikan karakter penjahat yang berkelas seperti John atau Hrithik Roshan. Karena juga beberapa tahun belakangan ini Saif Ali Khan sukses dengan beberapa karakter-karakter negatifnya. Seperti kata Karina istrinya, hari ini dia mau bermain film dengan Saif karena Saif telah berkembang lebih jauh sebagai aktor. Nah, Saif Ali Khan juga adalah salah satu pencetak uang bagi Yash Raj Films ya. Kecuali Banti Babli yang kedua kemarin, ada beberapa jumlah film Saif dengan Yash Raj Films mulai dari rata-rata hingga super hit kinerjanya. Jadi ya mungkin Saif juga bisa menjamin 70% film Doom 4 akan sukses ya guys. Cuma satu kelemahannya di sini, Saif harus didampingi aktor besar setidaknya setara levelnya untuk menjadi bagian polisinya. Sebenarnya Abhishek cocok untuk menjadi polisi di samping Saif. Tetapi nama Abhishek tidak pernah disebut-sebut akan kembali membintangi film Doom. Jadi itulah masalahnya kalau Saif yang akan membintangi Doom 4, sangat susah untuk mencari siapa yang akan menjadi peran polisinya. Yang mana aktor itu harus punya nama besar untuk menarik penonton ke bioskop. Atau setidaknya kalau Shah Rukh Khan yang menjadi penjahatnya, Saif Ali Khan adalah pilihan yang paling cocok untuk dijadikan polisinya. Itulah yang Mimin suka dari Saif ini guys, wajahnya benar-benar bisa diubah ke berbagai karakter. Bisa dibilang hanya karena film Doom, nama Abhishek bisa disebut-sebut sebagai salah satu aktor ternama Bollywood. Meskipun peran itu membuat dirinya harus terlihat lebih lemah daripada aktor-aktor yang lain. Bayangkan guys, ia hanya mengalahkan Uday Chopra loh. Di Doom 4 nama Abhishek jarang sekali disebut akan hadir kembali karena orang-orang yakin pasti Abi yang akan memerankan kembali polisinya sampai kapanpun Doom itu dibuat. Namun pada faktanya ada sedikit masalah antara Abhishek dan pemilik Yash Raj Film saat ini Aditya dan Rani. Terlihat jelas kemarin di Banti Babli kedua, nama Abhishek dihapus dan digantikan dengan Saif Ali Khan. Tidak ada alasan lain yang jelas hanya karena Rani ada di film itu. Kalian tahu kan kalau Rani kecewa berat saat tidak diundang ke pernikahan Abi dan Aishwarya? Bukan lagi masalah karena Rani pernah dipacari Abi dan hampir menikah, tetapi Rani kecewa karena pertemanannya tidak dianggap oleh Abhishek. Dan sekarang Rani adalah ratu dari Yash Raj Films. Jadi dia berhak menentukan siapa yang akan bermain di sampingnya gitu kan guys. Oh ya, Abhishek juga mengakui kalau Doom 4 setahu dia belum pernah ada pembicaraan. Karena dirinya belum pernah diberitahu apakah itu konsepnya atau rencana Doom 4 akan dibuat. Jika Doom 4 dibuat, Aditya Chopra pasti akan memberitahu kami, kata Abhishek. Saya tidak bisa mengkonfirmasi atau menyangkalnya, tapi saya cukup yakin saya akan diberitahu jika dia membuat Doom keempat, kata Abhishek. Wah, saya yakin itu loh Abhishek bakal diberitahu untuk jadi pemeran Doom keempat. Gimana kalau Aditya Chopra seandainya tidak memberitahu Abhishek ya?
Mungkin akan lebih sakit hati lagi kalau Aditya memberitahu Abhishek, tapi ia tidak akan dipakai lagi di film Doom selanjutnya. Film lain yang ditunggu-tunggu bagian keempatnya ada Krish 4 Hrithik Roshan. Dulu pembuatnya ayah Hrithik Roshan sendiri mengatakan akan rilis Natal 2020. Namun sampai sekarang Krish 4 tak kunjung dibuat dan apalagi dirilis. Sekarang laporan terbaru bahwa Krish akan dirilis pada tahun 2025. Begitulah cara kerja Hrithik Roshan membuat film guys. Jadi dia tidak mau membuat filmnya fighter yang akan datang diganggu dengan kehadiran film lainnya di tahun ini. Makanya Hrithik Roshan ini meskipun aktor kelas A, dia bahkan lebih sedikit membuat film daripada Aamir Khan. Jadi karena Krish 4 juga sudah dijamin pasti sukses kembali, makanya film ini santai saja untuk dibuat ya. Krish 4 masih berkisar seputar superhero yang bernama Krish. Penonton selalu dibuat penasaran dengan jalan cerita dari film Krish ini. Karena Rakesh Roshan selalu membuat konsep-konsep baru yang tak terduga di film-filmnya. Makanya itulah yang selalu membuat filmnya menjadi film yang sukses. Terakhir Krish 3 memasukkan Vivek Oberoi sebagai penjahat yang sebenarnya adalah kelemahan terbesar dalam film ini ya. Aura Vivek Oberoi tidak bisa membanting aura Hrithik Roshan. Dan ini adalah salah satu rahasia tentang film superhero. Setidaknya kalau superhero-nya sangat kuat, penjahatnya harus terlihat lebih kuat 10% di atas superhero-nya ya. Jadi ketika Vivek Oberoi menjadi penjahatnya, film ini memang blockbuster, tapi dari awal kita sudah tahu kalau Hrithik pasti akan mengalahkan penjahatnya dengan sangat mudah. Di bagian akhir film PK, Aamir Khan kembali ke bumi sebagai alien ditemani seorang teman yang diperankan oleh Ranbir Kapoor. Hal ini membuat penonton bertanya-tanya apalagi ide kreatif Raju Hirani yang akan dihadirkan di PK bagian kedua. Meskipun tidak banyak cerita seputar film kedua PK, pembuat filmnya Rajkumar Hirani akhirnya mengkonfirmasi bahwa sequelnya secara resmi sedang mereka buat. Raju mengatakan di wawancaranya, kami akan membuat sequelnya. Kami telah menunjukkan Ranbir yang mendarat di planet menjelang akhir film, jadi ada cerita untuk diceritakan untuk itu. Tapi penulis film PK sebelumnya belum menulis bagian keduanya, katanya. Pada hari dia menulisnya, saat itu juga kami akan membuatnya, kata Raju. Raju menambahkan, kami tidak membuat film untuk bisnis menghasilkan uang, kami berada dalam bisnis kemajuan bioskop. Jika menghasilkan uang adalah tujuan kami, saat ini pasti kami sudah menghasilkan uang dari 6 hingga 7 angsuran film Munabai dan 2 hingga 3 edisi PK. Kami mencari kegembiraan, kebahagiaan, dan kedamaian dalam beberapa crore. Selain PK, Three Idiots bagian keduanya juga sudah ramai diminta untuk dibuat oleh Raju Hirani. Kemarin sempat dikonfirmasi bercandaan oleh Aamir Khan, namun Raju belum mengkonfirmasi kebenarannya sendiri. Nah itulah guys beberapa fakta Doom 4, Krish 4, PK 2, dan Three Idiots bagian keduanya. Semuanya adalah film yang wajib ditunggu untuk ditonton ya. Terkait dengan Doom, siapa yang menurut kalian ini akan lebih cocok memerankannya?